Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat GBT Situbondo, dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan pagi hari ini. Mari kita pagi hari ini sebelum beraktivitas kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan sebuah kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 22, tetapi tidak perlu kita baca semua, tetapi kita tahu di situ ceritanya tentang Nuh ya saudara, bagaimana Tuhan berfirman kepada Nuh untuk Nuh mengerjakan sebuah tugas dari Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Kita baca ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi pada waktu itu bumi penuh dengan segala dosa, perbuatan dosa yang dikerjakan oleh manusia pada saat itu yang tidak percaya atau mengenal Tuhan kembali dan hidup dalam kejahatannya mereka masing-masing, sehingga Tuhan murka kepada manusia pada zamannya Nuh pada waktu itu, sehingga turunlah firman Tuhan kepada Nuh untuk Tuhan akan memusnahkan manusia, dan Tuhan memerintahkan bahwa Nuh untuk membuat sebuah bahtera karena Tuhan akan menenggelamkan bumi pada waktu itu dengan segala isinya. Segala isinya itu ya semua yang ada di bumi, termasuk makhluk hidup, binatang yang merayap, yang berterbangan, dan manusia itu sendiri yang jahat di mata Tuhan. Terus ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi setelah ayat 13 tadi disampaikan kepada Tuhan kepada Nuh supaya Nuh membuat sebuah bahtera, perintah Tuhan, sehingga di ayat yang ke-22 ini Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, baik ukurannya, bahtera itu ukurannya seberapa, tinggi, panjang, lebar, pintunya, tingkatannya ada berapa, semua Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tetapi saudara, saya coba untuk dapat merenungkan, memikirkan situasi dan kondisi yang terjadi pada proses pembuatan bahtera yang dikerjakan oleh Nuh pada waktu itu. Tentunya ya sangat tidak masuk akal ya kalau Nuh pada waktu itu membuat sebuah bahtera yang besar, dan bahtera itu dibuat tidak ada air, tidak pada waktu itu pun juga bumi, dari literatur yang saya baca, bumi itu tidak ada hujan pada waktu, tetapi dalam setiap hari, setiap pagi itu atmosfer dari bumi ini akan terjadi embun pada waktu itu, sehingga embun itu dengan kondisi alam yang masih bagus, embun itu menetes dan membasahi bumi, dan dapat dikatakan tidak ada hujan pada waktu itu, sehingga dalam proses pembuatan bahtera yang dikerjakan oleh Nuh, saya percaya Nuh pun akan dibully oleh orang-orang pada zaman itu dengan kondisi manusia yang jahat pada waktu itu, sehingga saya percaya pembulian yang terjadi terhadap Nuh ini sungguh sangat luar biasa. Mungkin dapat dikatai bahwa Nuh ini orang yang tidak waras, orang yang ya mungkin gila dan sebagainya, kurang kerjaan apa untuk membuat sebuah bahtera perahu yang besar, yang membuatnya itu bukan di sungai atau di laut dan bagaimana, tetapi di atas sebuah permukaan tanah yang tinggi ya. Tentunya banyak cibiran yang terjadi terhadap Nuh ini, tetapi Nuh hidup dengan konsisten di mata Tuhan. Dia melakukan semua perintah Tuhan itu dengan detail. Saudara kalau membaca ayat 14, 15 hingga sampai ayat selanjutnya, Nuh mengerjakan pembuatan bahtera itu dengan baik, sesuai apa yang diperintahkan Tuhan pada waktu itu. Seperti ayat yang ke-22 ini, Nuh melakukan semuanya itu tepat ya saudara ya. Tidak ada pergeseran sedikit pun, tetapi dikatakan bahwa
Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukan oleh Nuh. Kita patut mengapresiasi apa yang menjadi kekonsistenan iman dari Nuh ini sehingga dia dapat mengerjakan perintah dari Tuhan. Saya dapat mengapresiasi, saya terkagum-kagum dengan cerita dari Nuh ini. Sungguh sangat luar biasa. Dia sebagai pemimpin kepala keluarga terhadap istri dan anak-anaknya dan menantunya untuk dapat mengerjakan ini tanpa terpengaruh oleh pembulian atau cibiran dari orang-orang di sekitarnya pada waktu itu, sehingga firman Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan itu pun dapat terkerjakan oleh Nuh ini. Puji Tuhan saudara. Dari cerita Nuh ini, mari kita mengambil suatu titik poin di dalam kehidupan kita sekarang sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita tahu akhir zaman ini manusia pun jahat seperti yang terjadi pada waktu zamannya Nuh pada waktu itu. Segala sesuatu yang terjadi sekarang mungkin menyerupai apa yang terjadi pada waktu zaman Nuh. Tindakan asusila, perselingkuhan, homoseksual, LGBT dan sebagainya, orang korupsi, membunuh, mencuri dan sebagainya, itu pun terjadi pada waktu zaman ini. Tetapi marilah kita sebagai anak Tuhan, kita pun memiliki iman yang konsisten seperti Nuh. Karena kita percaya bahwa iman yang konsisten kepada Tuhan, itu pun kita dapat menelajangi atau membuka aib dari dunia itu. Kalau saudara diajak untuk korupsi, saudara diajak untuk melakukan tindakan yang berdosa, dan saudara menolaknya, saya percaya iman saudara itu sebenarnya menelanjangi dosa dari dunia ini. Seperti yang dicatat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7 saya bacakan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat ya saudara ya, dengan taat mempersiapkan batera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saya percaya kalau Nuh dicatat di dalam Ibrani dengan waktu beribu-ribu tahun setelah kejadian dari air bah itu, dan Ibrani masih mencatatnya sebagai iman yang luar biasa dari Nuh ini, saya percaya ini adalah iman Nuh ini menjadikan sebuah inspirasi, dan dapat dikatakan dengan taat Nuh mempersiapkan batera itu untuk menyelamatkan keluarganya, dan dengan iman maka Nuh menghukum dunia. Karena iman Nuh, ketaatan Nuh, maka Nuh menghukum dunia. Mari saudara dan saya pun dengan ketaatan iman kita kepada Tuhan Yesus, kita tidak melakukan hal yang berdosa, maka kita pun akan menghukum dunia ini dengan tindakan iman kita. Mari kita lewati hari ini, kita beraktivitas dalam pekerjaan kita, baik kita yang bekerja sebagai karyawan, kita sebagai pejabat, kita sebagai pengusaha dan sebagainya, apapun yang kita kerjakan, itu iman yang kita bawa, iman kita ini akan dapat menghukum atas dosa dunia ini. Puji Tuhan, selamat pagi, dan kita selamat berjumpa kembali di dalam menu-menu sarapan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.